Salam sepak bola. Oke, di video ini gue akan kasih prediksi tentang beberapa match yang akan berlangsung mulai dari Sabtu pagi ya kalau waktu Indonesia hingga ya pokoknya asumsi pekan 32-33 lah nanti. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari seri A. Apakah ada yang menarik di akhir pekan nanti? Kita lihat akhir nanti. Nah, ini udah ada cukup menarik, tapi mulainya hari Minggu. Juventus lawan Fiorentina. Juventus di sini sangat butuh kemenangan supaya mereka bisa mengamankan zona Eropa mereka, karena kan untuk saat ini Juventus berada di peringkat keempat berhadapan dengan Fiorentina. Fiorentina ini peringkat 13, jadi otomatis ya mereka nggak ngincar apa-apa kecuali lebih mengamankan dari zona degradasi aja. Karena kan ini jarak antara Fiorentina ya peringkat 13 dengan zona degradasi ini nggak begitu jauh, cuma beda 5 poin doang. Dan di sini gua rasa kedua tim akan lebih bermain terbuka dan lebih bernafsu untuk bisa siapa yang bisa akan meraih kemenangan. Dan gua melihat di sini nggak ada yang main hati-hati, alias kedua tim ini butuh 3 poin dan feeling gua akan berlangsung secara ketat. Cuman untuk skor akhir Juventus masih di atas kertas lebih unggul. Cuman kalau misalkan dari segi taktik Fiorentina lebih unggul karena mereka punya pelatihnya yang pengalaman, Prandelli, jangan lupa. Di sini mereka mampu nahan Milan 2-2, walaupun Milannya waktu itu lagi bagus-bagusnya mereka tahan. Milan Inter gue lupa deh, sempat mereka tahan. Dan di sini ketemu Juventus main di kandang pula. Juventus yang mainnya nggak konsisten musim ini, feeling gue akan kesusahan ketemu Fiorentina. Oke? Lalu Inter lawan Verona ini nggak begitu menarik ya, karena seharusnya Inter bisa ngeraih 3 angka karena Verona juga mainnya juga jelek banget, mirip-mirip sama Spezia lah kemarin. Cuman kalau misalkan Inter main hati-hati di sini ya susah juga untuk bisa menang. Karena kan tren 10 pertandingan terakhir ya, kalau nggak salah Inter cuma menang sisi dari 1 gol doang. Ya 1-1, 1-0, 2-1 ya. Gua rasa feeling gua skornya nggak beda jauh dari yang sudah-sudah. Lalu ada yang berikutnya, apakah ada yang menarik? Nah, ada menarik. Lazio Milan. Nah, dua-dua ini juga sama. Walaupun secara peringkat Lazio ketinggalan 8 poin dari Milan, cuman di sini Lazio ingin coba untuk meraih zona UCL atau zona Eropa, karena secara pertandingan Lazio masih kekurangan 2 pertandingan lagi. 2 pertandingan tunda. Ya, Les masih punya poin maksimum, masih ada 6 yang ditabung oleh mereka. Sedangkan Milan udah nggak punya lagi partai tersisa, alias di sini lawan Lazio ini satu-satunya cara untuk mereka bisa lebih menjauh dari kejaran Juventus. Karena kalau misalkan mereka kalah lagi di sini ketemu Lazio, ya feeling gue Milan akan terlempar dari 4 besar dan Napoli feeling gue akan masuk. Karena Napoli pun masih kurang 1 pertandingan yang main nanti ya ketemu Lazio. Cuman untuk skor dari Lazio ketemu Milan, feeling gue Lazio bisa menang di sini karena Milan kemarin mainnya jelek banget lawan Sassuolo, padahal Sassuolo mainnya juga nggak bagus-bagus banget. Oke? Lalu kita nyebrang ya ke Spanyol, negeri Matador. Apakah ada yang menarik? Kita lihat Madrid Betis lumayan menarik ya, lumayan, cuman nggak bagus, nggak menarik juga karena Madrid ini di skuadnya ya cuman punya, kalau nggak salah cuman punya 17 skuad yang tersisa, di mana tanpa 2 motor, yaitu si Modric dan Kroos. Cuman feeling gue kalau misalnya akhir pekan nanti harusnya mereka udah bisa main. Betis di sini mainnya feeling gue akan lebih tertutup karena mereka pun juga nggak mau kalah di sini. Mereka juga ngejar zona Eropa. Sekarang mereka di ranking 5, Madrid ranking 2. Nah, menariknya apa dari sini? Menarik ya, kalau misalkan di sini Madrid seri aja, Sevilla menang, jarak cuma beda 1 poin. Sevilla sekarang peringkat 3, Madrid peringkat 2. Barca belum main, masih punya 2 tabungan laga ya, alias masih punya 6 maksimal ya. Nah, di sini akan semakin menarik kalau misalkan Madrid imbang ketemu Betis. Dan Madrid ini selalu kesulitan musim ini karena ketika ketemu tim yang bertahan, Benzema dijaga ketat,
Vinicius lo tahu sendiri mainnya kayak gimana kan, gocek-gocek nggak bisa shooting. Rodrigo pun juga sama, Asensio juga up and down. Jadi Madrid ini nggak punya goal getter ketika ketemu bermain tim yang tertutup, alias parkir tank lah istilahnya. Nah, untuk partai ini gue rasa Madrid akan cukup kesulitan ketemu Betis. Oke? Lalu Villarreal ketemu Barcelona. Nah, ini juga menarik. Villarreal pun nggak bisa dianggap remeh juga musim ini, berada di ranking 6 lawan Barcelona. Walaupun secara poin jauh, cuman secara permainan Villarreal ini memiliki pertahanan yang solid, jangan salah. Begitu juga dengan Barca. Barca main 3-4-3 ketika menyerang, bertahan jadi 5 back. Cuman kelemahannya Barca ini kan kalau misalkan Villarreal ini menempatkan 1-2 pemain, 3 pemain di depan ketika melakukan counter, Barca selesai. Cuman kalau misalkan di sini Barca lebih tenang dalam membangun serangan, gak cuman ngandelin 1-2 pemain ya, Villarreal menjadi lawan yang mudah. Ya feeling gue Barca ketemu Villarreal, ini juga imbang juga untuk skor ini. Ya walaupun di pertemuan pertama Barca menang ya, oke? Karena di sini jangan lupa mainnya di kandang Villarreal. Lalu kita nyebrang ke Inggris. Apakah ada yang menarik? Oh, langsung ada Arsenal Everton. Dimana di sini Arsenal sangat butuh 3 angka, begitu juga dengan Everton demi menjaga asa untuk masuk ke zona Eropa. Sekarang Everton kalau nggak salah peringkat 8, Arsenal peringkat 10. Dua-duanya sangat butuh 3 angka. Dimana Everton feeling gua nggak akan bermain tertutup. Begitu juga dengan Arsenal yang akan lebih coba untuk pegang bola. Nah, senjatanya Everton di sini adalah dia mengandalkan satu playmaker, sedangkan di Arsenal ini nggak ada playmaker yang sudah bagus lah istilahnya. Lu mau ngandalin siapa di sana? Odegaard masih belum terlalu nyetel. Lalu Smith Rowe juga masih up and down. Di sisi sayap pun juga sama, ngandelin Saka, satu lagi kanan, bergantian terus dirotasi karena belum ada pemain yang tepat untuk mengisi sayap kanan. Apalagi di striker depan, kalau Lacazette down, Arsenal selesai lawan Everton. Everton juga patut diwaspadai dengan Calvert-Lewin dengan bola-bola atasnya, yaitu yang patut perlu dijaga. Karena kalau misalkan Everton udah nyaman bermain dengan bola-bola atas, feeling gue Arsenal kalah. Oke? Liverpool Newcastle nggak terlalu menarik. Harusnya Liverpool bisa bantai karena Newcastle ini bermainnya hancur banget dan calon kuat degradasi musim ini. Lalu West Ham ketemu Chelsea. Nah, ini juga seru nih, perebutan persaingan zona UCL. Kalau nggak salah kemarin West Ham kalah ya. Sekarang cuma beda selisih 1 poin dong dengan Chelsea. Chelsea peringkat 4, West Ham 5, selisih 1 angka. Nah, di sini walaupun West Ham ya secara permainan jelek dalam artian membangun serangannya ini berantakan, Chelsea finishingnya jelek. Dua tim ini memiliki kendala yang sama ketika membangun serangan. West Ham nggak ada pola yang jelas, alias cuma ngandelin crossing bola atas, lalu manfaatkan luar lebar lapangan, pergerakan pemainnya nggak terlalu dinamis. Chelsea pergerakan pemain dinamis, cuman permasalahannya ketika mereka sampai di kotak penalti, mereka bingung mau ngapain karena pergerakan di striker di depannya ini masih belum terbiasa. Antara kalau misalkan si Tuchel masang si dengan Mount atau dengan Werner atau siapa itu namanya Havertz, masih belum padu dengan taktik yang ada. Cuman kalau misalkan Chelsea di sini main 4-2-3-1 dengan taruh Havertz agak lebih mundur dengan posisi aslinya dengan Giroud sebagai target man, Chelsea bisa menang. Oke, karena back West Ham ini hancur banget. Lalu dari Liga Inggris yang terakhir ada Leeds lawan MU. MU sangat butuh 3 angka di sini demi menjaga asa tetap nyaman di ranking 2. Ketemu Leeds. Leeds ini juga salah satu tim di Premier League yang nggak bisa bertahan. Alias mereka ini lebih ngotot sesuai dengan filosofinya Bielsa. Gue lebih mending cetak 4 gol ketimbang gue kebobolan daripada gue kebobolan yang banyak. Alias sepak bola menyerang lah istilahnya. Cuman pertahanannya Leeds ini ya
seperti kita tahu jelek juga. Kemarin juga lawan siapa kalau nggak salah Liverpool ya. Dia beruntung Liverpool mainnya jelek karena secara permainan di bertahannya Leeds ini, dua pemain ini jaraknya terlalu renggang sehingga timbul celah dan juga DM-nya nggak terlalu bermain yang seharusnya bisa masuk dari United, entah itu dari Bruno, Pogba, ataupun dengan cara Cavani. Itu bisa sangat efektif untuk membuka ruang ketemu Leeds. Dan feeling gue Leeds ketemu MU bisa dapat 3 angka penuh. Oke, sekian dulu.